Dalam skema baru, Binance akan memindahkan dana SAFU senilai 1 miliar dolar dari stablecoin ke Bitcoin. Yuk guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 31 Januari 2026, saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Binance, bursa kripto terbesar di dunia, berdasarkan volume perdagangan membuat langkah mengejutkan yang menegaskan komitmennya terhadap masa depan aset digital. Binance menyatakan akan merombak total komposisi dana perlindungan penggunanya yang biasa disingkat dengan SAFU. Langkah ini tidak hanya menjadi sinyal kepercayaan institusional terhadap Bitcoin, tetapi juga strategi manajemen aset yang berani di tengah dinamika pasar kripto global. Dalam skema baru, Binance akan memindahkan dana SAFU senilai 1 miliar dolar dari stablecoin ke Bitcoin secara bertahap selama 30 hari ke depan. Keputusan ini sebagai langkah Binance untuk menjadikan Bitcoin sebagai jangkar utama stabilitas dana darurat mereka. Binance percaya bahwa memegang aset natif Bitcoin lebih mencerminkan nilai jangka panjang industri dibandingkan hanya bergantung pada stablecoin yang dipatok ke mata uang fiat. Banyak pihak yang mempertanyakan resiko volatilitas Bitcoin yang tinggi untuk sebuah dana darurat. Menjawab kekhawatiran ini, Binance telah menyiapkan mekanisme pengaman otomatis. Jika fluktuasi harga Bitcoin menyebabkan nilai total dana SAFU turun di bawah level 800 juta dolar, Binance akan segera melakukan penyuntikan dana tambahan untuk mengembalikannya ke angka 1 miliar dolar. Komitmen ini dituangkan dalam surat terbuka kepada komunitas kripto yang menekankan transparansi dan tata kelola yang lebih baik. Mengutip laporan resmi dari Binance Blog, mekanisme rebalancing ini akan diaudit secara berkala untuk memastikan dana perlindungan pengguna tetap liquid dan siap digunakan kapan saja apabila terjadi insiden yang tidak diinginkan. Aksi Binance mengonversi dana SAFU diprediksi akan memberikan tekanan beli yang stabil terhadap Bitcoin selama beberapa bulan ke depan. Mengingat besarnya jumlah dana yang dikonversi, bagi analis, langkah Binance memperkuat narasi Bitcoin sebagai aset cadangan korporasi Treasury Reserve Asset, mengikuti jejak perusahaan publik lain yang telah lebih dulu mengadopsi strategi serupa. Untuk detailnya, kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Binance di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Larry Fink dari BlackRock terpantau menyetorkan sebanyak 5.704 Bitcoin ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Harga silver mengalami penurunan signifikan sebesar 32,5% dari all-time high-nya dalam sehari perdagangan. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Wells mencatatkan unrealized loss sebesar 103 juta dolar dari posisi long pada Ethereum, Bitcoin, dan juga Solana. Untuk detailnya kalian bisa melihat di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Hunter Horsley dari Bitwise kembali mengalokasikan 40.034 Solana ke dalam stake account. Kalian bisa lihat detailnya di sini. Ya, semua berita yang saya share ini kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link dari setiap berita yang ada. Oke, kemudian kita lanjut ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 203.664 trader yang dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 1,4 miliar dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk mencoba trading di market futures.
Hal ini untuk mencegah kerugian bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun, jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari apa sih aset kripto yang bagus di market spot sebelum kalian berinvestasi di dalamnya. Tapi kalau kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus untuk diinvestasi, namun kalian ingin memasukinya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalian ketika mengklik akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus memang buat kalian yang ingin berinvestasi di kripto, namun tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto. Ya, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 31 Januari 2026. Kalau kalian lihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin masih terhitung mengalami sideways. Namun kalau kalian lihat dalam 7 hari terakhir, Bitcoin masih terhitung mengalami penurunan hampir 6%. Kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama, yakni masih sideways di area yang mirip dengan kemarin. Hari ini yang terhitung turun adalah aset seperti silver dan juga emas. Kalau kalian lihat harga emas saat ini, PAXG ini ya, turun sebanyak 8% dalam 24 jam terakhir. Ini kembali ke harga bulan lalu ya sepertinya ya. Kita coba lihat 30 hari terakhir. Terhitung di Januari tanggal 1 72 juta ya. Jadi kurang lebih kembali ke harga Januari ya, Januari tanggal 21. Ya, emas hari ini sedang mengalami koreksi cukup besar ya, 8% ya. Namun tidak mungkin emas mengalami penurunan di bawah 30% ya. Oke, ya inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 31 Januari 2026, yaitu sedang sideways, dan besok di tanggal 1 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja video kali ini. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.